Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi untuk keperluan tugas UTS Bahasa Indonesia pada UTS semester ganjil ini. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yakni yang pertama saya sendiri, Sela Okta Maulina, dan yang kedua ada Adinda Nadila Salsabila. Kami mengambil materi pantun untuk pembahasan di video ini, serta nanti akan kami jelaskan langkah-langkah mengajarkan pantun di kelas, serta juga kami menambahkan metode pembelajaran sastra di kelas. Yang pertama ada pengertian pantun. Pantun ialah puisi Melayu lama asli dari Indonesia yang terdiri atas sampiran dan juga isi dengan rima ABAB. Pada dasarnya, kata pantun tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno yakni tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Pantun merupakan sebuah karya yang tidak hanya mempunyai rima dan juga irama yang indah, tetapi juga memiliki makna yang penting. Pantun tersebut awalnya adalah karya sastra Indonesia lama yang diungkapkan dengan secara lisan, tetapi dengan sering berkembangnya zaman, sekarang pantun itu mulai diungkapkan dengan tertulis. Pantun juga suatu karya yang dapat menghibur dan juga mendidik serta juga menegur. Pantun adalah suatu ungkapan perasaan dan juga suatu pikiran. Dikarenakan ungkapan itu disusun dengan kata-kata yang sedemikian rupa, sehingga dapat sangat menarik untuk didengar dan juga dibaca. Pantun tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri untuk dapat mendidik, juga menyampaikan hal yang bermanfaat. Jadi pantun itu kan bermacam-macam. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Ada yang bersifat menasehati, ada yang bersifat jenaka, ada yang bersifat menegur dan juga mendidik. Dan masih banyak lagi yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu sebagai berikut. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan bagian sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan bagian isi pantun. Pada setiap baris pantun terdapat 8 hingga 12 suku kata. Memiliki sejumlah rima antara lain AAA, A, ABAB, AABB atau ABBA. Jadi nanti setiap akhir pantun itu selalu sama akhirannya. Yang contohnya akan dicontohkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sela. Jenis-jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan rangkaian kata-kata yang mempunyai makna mengarahkan atau menegur seseorang untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang diperuntukkan bagi kaum muda atau remaja, sehingga pantun muda ini biasanya berhubungan dengan masalah percintaan. Yang ketiga, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar. Terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Yang keempat, pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki atau tebakan. Dalam pantun teka-teki ini biasanya juga dibutuhkan jawaban atas teka-teki tersebut. Selanjutnya, yang kelima, pantun agama. Pantun agama ini adalah pantun yang di dalamnya mengandung kata-kata nasihat atau petuah yang memiliki makna mendalam sebagai sebuah pedoman dalam menjalani hidup, yang biasanya berisi kata-kata yang bisa mendorong kita untuk berbuat yang tidak melanggar aturan.
baik untuk kepentingan diri maupun kepentingan orang lain. Yang terakhir yaitu pantun adat. Pantun adat adalah pantun yang menggunakan gaya bahasa bernuansa kedaerahan dan kental akan unsur adat kebudayaan tanah air. Di slide terakhir ini terdapat contoh pantun nasihat dan contoh pantun muda. Saya contohkan pantun nasihat terlebih dahulu. Manis jangan lekas ditelan, pahit jangan lekas dimuntahkan. Mati semut karena manisan, manisan itu bahaya makanan. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Pinang muda dibelah dua, anak burung mati diranggah. Dari muda sampai tua, ajaran baik jangan dirubah. Yang ini contoh pantun muda. Walaupun enak makan dengan bakwan, lebih enak makan dengan tahu. Walaupun enak jalan dengan teman, lebih baik jalan dengan kamu. Manis-manis sekepal gula, lebih manis sesendok madu. Manis-manis senyum si janda, lebih manis senyum bibirmu. Ayam boleh, ikan pun boleh, yang penting ada nasinya. Hitam boleh, putih pun boleh, yang penting baik hatinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari yang telah dijelaskan oleh Mbak Dinda, yakni berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi pantun, yakni materi yang kelompok kami ambil. Bagaimana caranya menjelaskan pantun di depan kelas. Yang pertama ada kegiatan awal. Kegiatan awal ini yang pertama adalah guru mengucapkan salam. Nah, kan pasti ya, kalau di kelas yang pertama dilakukan guru adalah mengucapkan salam kepada para peserta didik. Yang kedua, guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama sebelum memulai pelajaran. Setelah guru mengucapkan salam, lalu guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa, semoga agar pembelajaran bahasa Indonesia tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Seperti biasanya, pasti juga ada absensi, presensi yang dilakukan guru untuk mengecek kelengkapan kehadiran siswanya. Yang keempat, guru menyiapkan materi dan menginformasikannya pada siswa. Jadi, kita sebagai pendidik atau guru harus menyiapkan materi yang akan disampaikan. Andai ya, contohnya kita akan menyiapkan materi pantun, lalu berarti kita harus menyampaikannya kepada peserta didik. Menyampaikannya, contohnya seperti ini. Anak-anak, sekarang hari ini kita akan mempelajari materi tentang pantun. Contohnya seperti itu. Lalu, yang terakhir, kegiatan awal, guru melafalkan sebaik pantun, kemudian menanyakan kepada siswa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini contohnya seperti ini. Kita sebagai pendidik melafalkan suatu pantun. Contoh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ada yang tahu anak-anak itu nama dari apa atau ada yang bisa melanjutkan? Nah, contohnya seperti itu. Intinya guru berusaha memancing perhatian siswa kepada materi tersebut. Juga serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran pantun di kelas itu untuk apa dan lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini terbagi 3, tapi saya hanya akan menjelaskan 2, dan selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Adinda. Yang pertama ada eksplorasi. Eksplorasi itu
nanti guru menyebutkan pengertian pantun. Nah, jadi awalnya guru menjelaskan pengertian pantun itu apa. Nah, pengertian pantun seperti yang telah kita bahas tadi di materi awal. Yang kedua, guru menjelaskan ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun itu kan ada bersajak ABAB, lalu memiliki sampiran dan isi, dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan seperti itu. Yang ketiga, guru meminta siswa menyebutkan jenis-jenis pantun menurut bentuknya. Jadi kan pantun banyak bentuknya. Contohnya ada pantun jenaka, pantun nasihat, atau pantun himbauan. Nah, seperti itu. Nah, nanti andai guru membacakan satu pantun, setelah itu menanyakan kepada siswa, ini bentuk pantun apa? Seperti itu. Yang keempat, guru meminta siswa menyebutkan jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, kalau isinya juga nanti kan ada isinya yang berisi gurauan, berisi perintah, berisi tentang nasihat, seperti itu nanti ditanyakan kepada peserta didik. Yang kelima, guru memberi contoh cara membuat pantun. Nah, kita di sini sebagai pendidik harus mencontohkan kepada peserta didik bagaimana cara membuat pantun. Bisa ditulis di papan tulis atau bisa kita menggunakan slide presentasi agar siswa lebih paham. Yang terakhir, guru meminta siswa membuat pantun sesuai dengan contoh yang telah diberikan guru. Nah, ketika guru telah selesai mencontohkan, maka tugas selanjutnya adalah meminta kepada siswa untuk membuat pantun sesuai kreasi mereka dengan ciri-ciri yang telah ditetapkan juga. Yang kedua, ada elaborasi. Elaborasi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, guru meminta siswa membacakan hasil pantun yang telah mereka buat di depan kelas. Nah, di sini berarti guru menunjuk beberapa siswa untuk membacakan pantun hasil buatannya di depan kelas kepada teman-temannya. Yang kedua, guru meminta siswa yang lain mendengarkan pembacaan pantun. Jadi, ketika ada anak yang maju, guru juga bilang ke teman-teman kelas yang lain. Contohnya seperti ini. Anak-anak mau didengarkan ya, ini teman kita sedang membacakan pantun di kelas. Mohon didengarkan dengan seksama. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir, kegiatan elaborasi adalah guru meminta teman sebangku untuk berdiskusi dengan menyempurnakan pantun-pantun dengan memilih pasangan yang tepat dalam lembar kerja siswa. Nah, itu nanti contohnya seperti ini. Kan pasti kalau di sekolah kan ada satu bangku sama temannya. Nah, itu bisa nanti guru menyuruh teman sebangku untuk berdiskusi berunding tentang masalah pantun. Atau bisa juga diberi soal, ada pantun rumpang. Nah, itu nanti disuruh untuk mengisi. Seperti itu. Selanjutnya dan selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adinda Nadila Salsabila, serta akan ditutup oleh rekan saya juga. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu konfirmasi. Yang pertama yaitu guru bertanya pada siswa, adakah hal-hal yang masih belum dipahami siswa tentang pembelajaran yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu guru meluruskan kesalahpahaman. Maksudnya, guru menjelaskan kembali materi-materi itu kepada siswa yang belum paham pada materi tersebut, agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu guru mengulang poin-poin pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan soal evaluasi pada siswa. Guna guru memberikan soal evaluasi pada siswa ini untuk menguji kemampuan sampai manakah materi yang didapat oleh siswa terhadap materi-materi yang telah disampaikan oleh guru.
Slide selanjutnya yaitu kegiatan penutup pembelajaran. Hal-hal yang harus dilakukan seorang guru setelah menyampaikan materi adalah menutup kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu guru menyimpulkan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu guru memberikan tugas rumah pada siswa. Yang ketiga adalah guru memberikan anjuran pada siswa untuk selalu belajar di rumah. Guna guru memberikan anjuran pada siswa untuk selalu belajar di rumah adalah mengingat materi-materi yang telah disampaikan oleh guru di sekolah atau di lingkup pembelajaran lainnya. Yang keempat yaitu guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Yang selanjutnya yaitu materi tentang pembelajaran sastra di tingkat sekolah dasar atau MI. Hasil yang akan dicapai seorang siswa dalam pembelajaran sastra di tingkat SD MI adalah pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran mendengarkan, adalah menjelaskan isi dongeng yang telah didengar dan mengajukan pertanyaan. Pembelajaran siswa maksudnya pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran berbicara adalah yang pertama, mendeklamasikan pantun dengan penghayatan dan ekspresi yang sesuai. Mimik wajahnya kita sesuaikan dengan isi pantun tersebut. Yang kedua, memerankan percakapan sesuai isi dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, menceritakan kembali cerita yang didengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi kita harus bisa menyimpulkan dengan pemikiran kita sendiri apa isi dari pantun atau pantun yang diperankan tersebut. Yang keempat yaitu memerankan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan dialog sederhana. Contohnya yaitu ekspresi marah, senang, sedih, haru, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah memerankan ekspresi emosional tertentu. Karakteristik komunikasi sastra, yaitu komunikasi ini bersifat tidak langsung. Kehadiran penulis tidak dapat menggantikan kedudukan teks sastra yang ditulisnya. Konteks komunikasi sastra berdimensi ganda. Dan ada jarak antara realitas dalam teks, dalam realitas kehidupan nyata, dan antara teks sastra dengan penulisnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan maaf jika ada kesalahan. Baik, penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.